GKI Harapan Indah yang saya kasihi, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Kupas Alkitab Selasa malam, atau kita sebut dengan Kalam, yang berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Kalam hari ini, Selasa tanggal 10 Mei 2022, didasarkan pada Kisah Rasul pasal 9 ayat 32 hingga 35. Dan saya memberi judul Eneas yang disembuhkan. Nas yang menjadi perenungan kita ada pada ayat 34. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, saudara sekalian, saya akan membacakan juga dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan memang, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 31 ini, kondisinya sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-8, pasal yang ke-7, pasal yang ke-9, kita melihat sekali bahwa orang-orang Kristen mendapat penganiayaan yang luar biasa. Namun dalam pasal 9 ayat 31 dikatakan, dalam beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria dalam keadaan damai. Kenapa bisa begitu? Dan saya percaya sekali bahwa Allah memegang kendali, sehingga jemaat pada waktu itu hidup dalam damai. Dan pada waktu itu kita juga bisa melihat dalam pasal 9, kita melihat bagaimana pertobatan Saulus menjadi Paulus, dan kondisi sudah mengalami perubahan. Sekalipun demikian, saudara sekalian, tidak membuat mereka terlena, tapi tetap membuat para rasul melayani Tuhan dengan baik. Nah, kalau kita membaca dalam bagian ini, saudara sekalian, bahwa Petrus menggunakan waktu itu dengan baik mengunjungi jemaat Tuhan yang ada di Lida. Dia mengajar, menguatkan, memberitakan firman, bahkan melakukan mujizat. Ada dua mujizat yang dilakukan di sana, saudara sekalian. Yang pertama adalah menyembuhkan Eneas, dan yang kedua membangkitkan Dorcas. Namun kita akan memperhatikan khusus mengenai penyembuhan Eneas. Siapa Eneas? Memang Alkitab tidak menjelaskan secara rinci. Data mengenai Eneas sangat minim sekali. Ada orang yang mengatakan bahwa Eneas adalah termasuk orang-orang percaya. Tetapi juga ada yang mengatakan Eneas bukan orang percaya. Seorang penafsir Alkitab bernama F.F. Bruce menyatakan bahwa Eneas adalah salah satu anggota kelompok Kristen lokal di sana, yang dikatakan dia sakit lumpuh selama 8 tahun. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya Eneas. 8 tahun terbaring lumpuh. Hidup dalam keterbatasan. Tidak bebas melakukan aktivitas. Tidak memiliki kemampuan. Tidak berdaya untuk melakukan aktivitas kecil. Saudara sekalian, kita bisa bayangkan betapa menderitanya dia dan juga orang-orang sekitarnya, anggota keluarganya, yang setiap hari harus membantu, melayani, memberi dia makan, memandikan, belum lagi kalau buang air kecil atau pup. Saudara sekalian, saya bayangkan bahwa Eneas ini sudah dalam kondisi putus asa untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi Petrus berkata kepada Eneas, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan kau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Dan seketika itu juga Eneas bangun. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan.
Yang pertama, saudara sekalian, Kristus sebagai pusat pemberitaan Injil daripada Petrus. Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Jelas, saudara sekalian, dalam bagian ini bahwa bukan Petrus yang mengatakan, aku yang menyembuhkan engkau, tetapi dia mengatakan Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau. Kristuslah menjadi pusat pemberitaan. Kita juga melihat bagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Dia mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam melakukan mujizat. Kalau kita membaca Injil Sinoptik maupun juga Injil Yohanes, tatkala Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, Tuhan mengatakan, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Dan yang kedua, saya melihat di sini, saudara sekalian, setiap kali Petrus menyembuhkan, itu juga dilakukan oleh Paulus, selalu memakai dalam nama Yesus. Karena nama Yesus berkuasa, nama Yesus menyembuhkan. Dan yang ketiga, kita melihat pelayanan Petrus adalah memuliakan daripada Yesus itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Petrus di sini, saudara sekalian, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit itu berkuasa memberikan kesembuhan, meneguhkan berita keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mujizat yang terjadi ini sebagai sarana kesaksian agar orang yang melihat, orang yang mendengar, terlebih orang yang mengalami dapat percaya kepada Yesus Kristus. Selanjutnya kita melihat anugerah Allah untuk Eneas. Allah memberikan anugerahnya kepada Eneas. Allah menyatakan anugerahnya kepada Eneas. Ini merupakan satu kedaulatan Allah kepada dirinya. Tidak disebutkan Eneas meminta kesembuhan, tetapi Allah yang mendatanginya, Allah yang menghampirinya, Allah memakai hambanya Petrus untuk menyembuhkan Eneas. Eneas adalah orang yang diberikan kesempatan kedua untuk menjalani hidup baru. Kalau kita perhatikan kalimat, Eneas, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Ini bukan sekedar menyatakan kesembuhan bagi Eneas, tapi juga Petrus ingin supaya Eneas memulai hidup baru yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Keluar dari zona nyamannya. Keluar dari zona nyaman bukan hal yang mudah. Sudah terbiasa 8 tahun hidup dilayani. Sudah terbiasa 8 tahun dikasihani. Sudah terbiasa hidup diberi. Susah untuk memberi. Saudara sekalian, kalimat bangun dan bereskanlah tempat tidurmu. Tinggalkan tempatmu. Tinggalkan kebiasaanmu. Jika selama 8 tahun kamu hanya meminta-minta untuk dikasihani, sekarang bekerja, sekarang menjadi berkat. Saudara sekalian, ini maksud dari kalimat ini. Akibatnya, kalau kita memperhatikan dalam ayat selanjutnya, semua penduduk Lida dan Syaron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Keberhasilan pelayanan di sini, saudara sekalian. Tatkala orang mendapat atau merasakan berkat Tuhan melalui pelayanan. Yang kedua, tatkala orang memuliakan Allah. Dan tatkala orang-orang berbalik kepada Allah. Ini merupakan satu keberhasilan pelayanan. Saudara sekalian, dikatakan penduduk dua kota kemudian percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, tatkala saya memperhatikan perikop ini, hidup kita juga seperti Eneas sebelumnya. Adalah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak berdaya. Kita adalah orang-orang yang lumpuh secara rohani. Namun karena anugerah Allah, Allah telah menyembuhkan kita. Allah telah memulihkan kita. Namun Allah ingin juga supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup memuliakan Tuhan. Sehingga Allah dipermuliakan dan orang lain merasakan berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita lagi
untuk kita selalu merefleksikan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang juga mendapatkan anugerah Allah dan kita harus berbuat bagi kemuliaan Allah. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami juga adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah Allah. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu untuk keluar dari zona nyaman kami, kehidupan yang lama kami tinggalkan, dan kami selalu memakai pola hidup yang baru. Hidup yang berkenan, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, kalau saudara merasa diberkati dengan renungan ini, share, ceritakan, sampaikan kepada orang lain. Biarlah kita juga menjadi bagian dalam pemberitaan firman. Tuhan dipermuliakan. Orang lain dapat mengenal Tuhan lewat pemberitaan kita. Sampai jumpa.